Tadi ini nggak nyala sama sekali ya, Pin? Nggak nyala sama sekali ya? Mobil lo? Oke, balik lagi. Tahun baru. Masalah baru. Masalah Nah, baru. Sekarang masalahnya apa nih, Sid? Mobil tuh tiba-tiba gimana ya? Engine check nyala. Engine check Engine nyala. nyala terus langsung mati seperti biasa. Tapi suara fuel Oh, pump tuh normal gitu. normal. Nyala Tapi mati ya. tapi suara fuel pumpnya nggak ada. Dan Suara itu fuel bener-bener pumpnya nggak ada suara. Jadi kalau nggak ada suara fuel pump itu bisa jadi dari fuel pumpnya bisa, dari apa relay Iya, relaynya itu bisa. main relay. Nah, tadi itu gue coba dong iseng-iseng pakai main relay yang lama karena kan sebenarnya Oh, lu punya cadangan ya? Iya, Dia gue punya cadangan. di main relay. Gue punya cadangan, gue coba colok ke main relay sama juga. Gue langsung merasa suspek. Ini kayaknya Berarti main relaynya nyetek nih sekarang. ngetek. Main relay itu ngetek. Pun tadi pun yang lama pun ternyata ngetek. Oke. Cuman fuel pumpnya yang nggak ada suaranya sama sekali, nggak ada indikasi kehidupan nih dari si fuel pumpnya ini sendiri. Oke. Gue juga nggak tahu nih ini apa sih masalahnya yang lagi Jadi dapet buat teman-teman ini kita sekalian mau bikin video DIY ya. Rencananya kita mau ganti fuel pump. Cuma kalau fuel pump nggak nyala itu biasanya ada 3 indikasi. indikasi. Yang pertama emang fuel pumpnya mati. Yang kedua dari band relaynya yang mati. Tapi ini tadi udah dicoba ya. Band relaynya ternyata nyala. Yang ketiga bisa jadi dari ECU. Nah, waktu itu kita pernah nih kejadian nih ECU nih berapa Tahun yang lalu, sebelum dicet nih mobilnya. Sebelum dicet. Videonya ada di sini nih. Nah, bisa jadi dari ECU juga. Nah, tapi ini kalau main relay nyala berarti ECU-nya normal. Berarti soalnya kan relay nyala kan. Main relay. Dan kalau misalkan kalau dari pengalaman yang kita alamin di tahun lalu itu kan kalau ECU itu engine check nyala terus, Iya, mati-mati. Tahun lalu engine check-nya nyala terus. Nah, ini sekarang enggak. Nah, ini sekarang kita mau tes bener nggak fuel pumpnya yang mati apa enggak. Kita udah ada penggantinya ini. Kita beli. Ternyata fuel pumpnya itu sama punya Avanza itu sama. Oh, sama ya? Sama. Punya Toyota tuh sama. Kebetulan ini kan lu punya Iya, spare iya, ya. Ini spare. Tadinya spare punya mobil yang hitam. Ini punya Avanza lama apa? Avanza lama 1500 gitu. Tapi seingat gua kalau pakai punya Avanza ininya filternya nggak bisa dipakai. Seingat gua loh. Filternya nggak bisa dipakai. Soalnya kalau nggak salah mentok sama rumahnya deh. Nah, jadi ini fuel pumpnya udah ada. Sekarang kita mau coba bongkar. Bener nggak fuel pumpnya yang bermasalah? Nah, itu dia. Kita coba bongkar dulu. Yuk. Mobil ini. Oke, jadi kalau ganti fuel pump itu karena kebetulan fuel pumpnya itu bisa diakses dari Bawah jok. Kalau nggak salah ada mobil yang fuel pumpnya itu nggak bisa diakses dari bawah jok, jadi dia harus turun tangki. Nah, itu yang merepotkan gitu mobil kayak gitu. Nah, ini kebetulan karena masih bisa diakses dari bawah jok. Jadi yang pertama kita copot adalah joknya dulu. Joknya dulu kita copot. Ini kemana? Mau keluarin kemana nih? Sana ke sini. Sini aja deh, sini Sini deh, aja. sobat gue deh. Oke. Kita copot. Nah, di sini tuh ada kayak namanya kayak baut bonggol gitu ya. Ada bonggol. Nah, ini emang buat fuel pumpnya nih. Nah, kita sekarang buka dulu. Nah, ini seperti yang bisa dilihat itu ada kayak bonggolnya gitu di bawah jok. Nah, itu ada baut 1, 2, 3, 4. Dan ini Buka kita harus bongkar dulu baut 4 ini. Nah, ini dia penampakannya setelah Dibongkar. covernya tadi dibongkar. Ini ada kunci kalau nggak salah 17 deh ini. Ini mana ini ya? Ya, jadi kita buka ini dulu. Itu kan kunci 17 tuh. Ini, nah sama klemnya itu dibuka. Sama itu ada soket kan. Nah ini soket ini. Iya, soket itu dicopot dulu. Oke, ini kotor banget coy. Ini copot dulu berarti ya. Ya, copot dulu. Oke. Terus klemnya itu copot. Klem ini. Ini bensinnya bakal keluar nggak sih? Kalau mobil yang nggak dinyalain sih enggak. Ini kan ini. Bentar, tangan lu keluar. Nah, itu yang gede itu, ya itu kan dari fuel pump ke depan. Nah, terus kalau misalkan bensinnya kebanyakan dari depan baik lagi. Nah, itu returnnya tuh. Oh, ini sebelahnya. Sebelahnya ini. Sebelahnya ya. Jadi kalau misalkan nggak nyala harusnya nggak balik ya. Harusnya nggak keluar. Di itu Pin, digoyang-goyangin tuh. Ini. Wah, apa? Belum pernah dibongkar kayaknya mobil. Iya, belum pernah dibongkar kayaknya nih. Ini kita ganti rencana dikit, kita bongkar yang gede dulu deh. Ntar dulu, dia ngencengin kan ke sana ya.
ya sama aja kayak baut biasa. Gini berarti ya. Nah, kita kendorin ini dulu. Ini tuh ada yang harus dibongkar lagi nggak sih? Cuma itu doang. Oh, cuma ini doang. Itu yang lo bongkar itu sekarang sama yang selang return tadi. Nanti itu bisa langsung dicabut. Bisa. Oh sama itu ada bautnya. Baut kecil ini ya? Iya, baut kecil itu. Agak susah ya. Hati-hati itu ada ringnya kalau seingat gua. Ada ringnya ya? Ada ringnya. Nggak sampai jatuh gitu, pokoknya ingetin aja dari ringnya. Ya nggak? Iya benar ada ringnya Ya kan? Ada ringnya. Nah ini gimana? Ringnya dicopot dulu aja kali ya? Copot dulu. Oh nggak bisa, ternyata nempel deh. Harusnya sih bisa. Harusnya bisa tuh ini. Cuma udah tuh geser aja nggak apa-apa. Sekarang yang baut Kecil ini ya, baut kecil dulu itu. Ini yang baut 10 ya. Kita kendorin semuanya. Copot dulu semua. Nah ini udah kecopot semua. Baut copot kita tinggal bongkar. Nah itu tinggal diangkat, cuma yang selang itu harus dicopot dulu. Cuman posisinya itu adalah kita harus copot selang ini. Nah seenggaknya kan kalau gitu lebih gampang tuh kayaknya. Udah naik kan. Iya. Goyang-goyangin aja Pen. Kiri kanan gitu loh. Nah HP itu bunyi, HP gue bunyi, grup Genio nih kayaknya nih. Grup Genio nih pasti. Ya udah tuh. Oke. Saya cabut tuh. Nah, ini kita harus bongkar. Itu apa? Lo nggak bisa itu Pen. Lo nggak bisa nyabutnya tuh nggak bisa lo angkat lurus gitu, harus miring. Oh harus miring. Miringnya itu posisinya gimana tuh? Miringnya ke sini nih, ke arah sana. Ke arah sana. Ke arah sini ya. Ya ada yang lengket-lengket tuh apa? Ada itunya, ada apa namanya? Sealnya ya. Nah nih. Lu belum pernah bongkar fuel pump seumur umur? Belum gue. Gue belum pernah bongkar fuel pump mobil apapun yang gue punya. Nah, pelan-pelan, takut filternya copot. Oke. Kayak tangan dua lah, itu filternya takut copot gua. Benar juga loh. Nah, gitu. Wah. Nah, beda kan sama yang tadi punya Avanza? Iya beda. Udah keluarin. Kita keluarkan dulu. Itu dia barangnya. Udah kita Ini barangnya udah dibongkar. Agak susah ya bongkarnya ternyata ya. Lumayan. Agak lumayan ya. Sebetulnya sih nggak susah, cuman karena ini ya barangnya udah lama nggak dipakai ya. Udah lama nggak dibongkar ya. Jadi ya kita nggak tahu sama ada tadi satu selang agak ngelawan dia. Iya agak ngelawan nih. Makanya kita lihat aja nih gimana. Oke, nah ini ya teman-teman ya, bentuknya kayak gini. Di sini ada soket biasalah gitu. Habis itu ini ada filternya. Nah ini ada selang, terus ada klemnya. Nah yang pertama hari harus dibongkar itu adalah klemnya sih itu ya. Enggak, ini dulu. Lupa deh. Ini jadi ini digeser dulu keluar. Nah gini kan. Nah ini kan udah nih. Habis itu nanti si klemnya itu dilepas. Terus soketnya dilepas, kan bisa kelepas tuh. Iya benar-benar. Nah habis itu lepas ininya, filternya. Ini ada kayak karetnya lah, lokernya gitu. Jadi harus dilepas dulu lokernya. Setelah lokernya dilepas, pasang lagi. Terus kita pasang lagi kayak gini. Nah ini tadi kita udah sempet bongkar ya. Kita udah sempet bongkar. Udah sempet bongkar dan kita udah pasang ini dengan yang baru. Ini ya, ini yang baru. Ini yang lama nih. Ini yang lama. Yang lama. Sama kok bentuknya, persis. Sama bentuknya, cuman sama warnanya kenapa kuning banget ya kayaknya yang lama ya? Ya karena udah lama kan. Ini sekarang tadi karena kita udah bongkar, sebetulnya gampang kok. Cuma udah gini doang. Terus habis itu ini ada kita jelasin ada kleman, klemnya, lepas soketnya, pasang yang baru. Terus pasang lagi. Karetnya jangan lupa, lokernya jangan lupa. Iya. Nah, sekarang kita masang lagi. Masangnya sebenarnya reverse-nya dia aja ya. Ini reverse dia miring Pin, hati-hati Pin. Gua takut si itu ya copot. Nah, masangnya miring gitu, jadi nggak lurus ya teman-teman. Jadi nggak bisa lurus karena posisi filter bensinnya itu kan sebenarnya miring. Nah, udah itu sekarang selangnya dulu deh dipasang. Selangnya dulu dipasang, klemannya dipasang. Klemannya kemana ya? Ini emang ada klemannya, Dit? Emang dari tadi nggak ada? Nggak ada. Oh, ada deh. Ada lah. Ada nggak mungkin nggak ada. Selang bensin gini nggak ada klemannya, bisa kebakaran. Nah, ini dia.
Oke, ini kita pasang dulu aja selangnya. Yang ini karena yang susah adalah ini. Bentar, kita pasang dulu. Udah. Nah, sekarang kita tinggal pasang klemannya ini ke sini. Kita kencengin dulu. Nih kita masih gambling sih, Dit. Ini akan nyala atau enggak? Karena jujur gue nggak tahu nih mobil ini randomly dia sering mati aja gitu ya. Mobil ini tuh sering kadang-kadang tuh kalau udah setahun tuh ada aja. Dan kalau buat informasi dari teman-teman, ini bahkan kemarin itu bisa refresh kaki-kaki depan ya, Dit. Iya. Baru itu baut gak usah dipasang semua. Pasang aja 2-3 biji, terus soketnya pasang dulu, tes dulu. Yang penting itu dulu tuh pasang tuh yang gede. Kita tes dulu ya. Ini kita kencengin 2 dulu deh biar takutnya ada bocoran apa gimana ya kan? Iya. Ada ringnya. Nah. Itu tuh kunci 17 ya teman-teman. Ini 17. Ini harus dikencengin juga. Tapi kencengin gini tuh jangan kenceng-kenceng banget sih. Iya jangan. Karena takutnya selek. Kecuali teman-teman punya kunci torsi. Kita seenggaknya udah ada feeling aja. Cukup atau enggak. Nah ini udah soketnya. Sekarang kita coba apakah nyala atau enggak. Nah bunyi sih. Bunyi. Jadi ternyata memang dari si fuel pumpnya ini sendiri yang jadi tadi masalah. Pas di kontak kayak gitu nggak bunyi ya? Nggak bunyi, jadi ini bunyi. Nah kita lanjutin lagi ngerakitnya sampai benar, baru kita nyalain lagi. Ya udah. Sebetulnya ngerakitnya ya reverse dari yang tadi aja. Iya, reverse dari yang tadi aja. Tapi juga teman-teman jangan sampai lupa barang-barang yang ditempelin itu. Ntar kadang-kadang ada edging skip gitu. Iya. Baut-baut ini harus lengkap semua. Yang penting tadi sebelum dipasang semua, pasangin aja dulu 2-3 baut, terus pasangin semua selangnya, terus dites dulu. Nah, ini sekarang pasangin lagi seperti reverse tadi, terus kita coba nyalain mobilnya ya. Oke, sekarang kita tes nyalain dulu. Cek engine mati ya. Aman sih, gua tuh kadang-kadang suka takutnya kalau misalkan pakai fuel pumpnya yang bukan ori itu di RPM tingginya rada tekor gitu loh. Ini sih kayak enggak sih. Normal sih. Oke, selesai pekerjaan hari ini. Oke, jadi begitu teman-teman kisah tentang tahun baru, masalah baru. Bener, masalah baru jadi yang ini dadakan. Iya, ternyata ini bener-bener fuel pump. Dia matinya bener-bener dadakan. Jadi malamnya masih dipakai dan ternyata paginya udah nggak bisa dinyalain ya? Paginya udah nggak bisa dinyalain sama sekali. Dadakan. Jadi nggak ada rasa-rasa kayak berebet dulu gitu nggak ada ya? Bahkan tadi malam mobilnya cenderung lebih enak. Nah, cuman begitu di paginya ternyata. Oh, berarti dia udah. Nih ini yang terakhir gue sebelum nyerah dia ada nyawa terakhirnya. Nyawa terakhirnya dia ya. Nah, jadi buat teman-teman yang pengguna Civic Genio, Estilo, kalau nggak salah Vario juga masih sama. Ini bisa pakai punya Avanza. Ini punya Avanza. Pokoknya bawa aja contohnya. Tapi kalau nggak ada contohnya, kalau nggak salah ini punya Avanza lama deh. Iya, pakai punya Avanza lama. Jadi Avanza bisa lama. Dipakai gimana ya? Banyak lah di toko-toko di pinggir dekat-dekat rumah. Bukan yang itu ya, bukan yang velos-velos baru gitu, yang FWD ya. Ini Avanza FWD kalau nggak salah sama. Jadi kalau sama Accord itu beda. Accord lebih gede, Cielo, Maestro itu lebih gede. Tapi kalau Genio sama Avanza ini sama. Nah, jadi buat teman-teman kalau yang tiba-tiba merasa mobilnya mogok, terus mulainya dari mana? Kalau bensin itu ya itu ada 3. Yang pertama fuel pump tiba-tiba mati, yang kedua dari main relay. Ini untuk Genio ya, Genio, Estilo, Vario atau Honda lainnya lah. OBD1 ya, terutama fuel pump atau main relay yang ada di bawah dashboard itu dekat pedal gas, atau
kemungkinan paling besar ecu. Kayak waktu itu ini yang sampai di towing. Ya ini Nah, ecu juga ada masalah. Kalau mogoknya karena nggak ada api, itu lain lagi. Bisa jadi dari koil kah, Nah, bisa jadi benar, dari businya yang udah jelek udah kah, jelek juga. kabel busi bisa, urusan CDI-nya dalam delpo itu bisa, atau sampai ke ecunya juga bisa. Iya, ecunya juga bisa. Iya. Jadi masalah-masalah itu paling akhir itu paling parahnya adalah di ecunya sendiri Paling ya. iya, kadang-kadang Gitu. ecunya itu juga suka bermasalah. Kadang-kadang mobilnya lembab, terus ecunya jadi ikutan lembab, terus habis itu jadi ada yang kobong. Iya, jadi ada ngomong. Nah, tapi jangan khawatir, cari aja dulu permasalahan yang paling simpel aja Iya, dulu. paling simpel. Satunya kayak gini. Jadi kita beresin dari yang paling murah dulu, Iya, paling jangan murah yang dulu. paling mahal dulu. Kayak waktu itu kan sebenarnya waktu mogok ecu itu juga kita cari dari yang paling murah Iya, dulu. iya, kita cari yang paling murah dulu nih, kenapa nih gini sampai akhirnya ternyata Ternyata bener ecunya yang kena. Ya udah, jadi sampai sini aja video tentang masalah-masalah ini, masalah-masalah mobil-mobil 90-an yang udah Iya umur 30-an sih ya. Dari 30-an dan udah menghadapi busuknya bensin yang ada di Indonesia. Iya, iya. Dari zaman masih ada premium kan, sampai sekarang udah nggak ada. Jadi udah sampai sini aja videonya. Terima kasih banyak yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye. Cakep.